Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Ya, untuk Anda yang pagi ini tadi sudah mengikuti ya program-program di Suara Sidoarjo sejak pagi. Nah ini saya masih menemani Anda. Tadi sudah pamit, sekarang muncul lagi gitu ya. Oke. Saya pagi ini sahabat, saya Tika Amsar bersama Anda di program Dialog Pertanian yang memang selalu hadir untuk Anda ya setiap hari Jumat pagi dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Ini kita akan kali ini masih berbincang bersama dengan narasumber kita dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tulangan, BPP Tulangan yang telah hadir di studio. Nanti saya akan perkenalkan narasumbernya, tapi hari ini sahabat kita nanti akan membahas tentang media tanam pada tanaman hias ya, mengenal media tanam pada tanaman hias. Nah, hari ini akan disampaikan untuk diskusinya pembahasan kita bersama dengan Ibu Rosidah atau Mbak Rosidah ya. Ibu aja. Nenek. Dari tadi panggilnya saya dari tadi panggilnya soalnya Mas terus ke Mas Fuad ya kan, nanti yang lainnya dipanggil Bu, Mas Fuad Mas sendiri. Bu Rosidah apa kabar? Hai. Alhamdulillah. Ya, menemani Bu Rosidah pagi ini nanti juga akan berbincang dengan kita ada Ibu Isna Mardiana dari BPP Tulangan juga. Assalamualaikum Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Tika? Loh ya kan diduluin ya. Alhamdulillah baik, sehat, senang ya bisa ketemu lagi akhirnya. Iya. Nah kali ini juga bersama dengan narasumber kita. Kalau saya sih sama beliau itu udah kayak saudara gitu loh rasanya ya. Kemana-mana ketemu. Pokoknya Mas Fuad itu sudah familiar bagi saya gitu. Mas Fuad ya. Mas dunia soalnya. Ya, apa kabar Mas Fuad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah kali ini sahabat, tadi kalau saya sudah sampaikan tema pembahasan kita adalah mengenal media tanam pada tanaman hias. Kalau ditanya tentang kenapa kita memilih tema ini, saya tahu ini memang salah satunya adalah requestnya Ilham ya, karena ternyata karena sebetulnya Ilham sendiri juga terkena virus tanaman hias. Virus untuk maksudnya kan sekarang orang banyak kan lagi demen-demennya punya tanaman hias kayak itu lagi in banget, sampai pesen di salah satu penjualan online itu pun juga waduh, sampai tante saya, mama saya juga ini harganya yang mulai 25.000 sampai harganya jutaan rupiah. Luar biasa memang ngomongin tanaman hias saat pandemi seperti ini. Nah tapi sahabat, kenapa kita memilih membahas tentang media tanam pada tanaman hias? Nah Bu Rosidah boleh disampaikan dulu nih Bu untuk membuka jumpa kita pagi ini, silakan. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, karena kalau sebelum kita membahas masalah media tanam itu apa sih media tanam itu? Media tanam itu adalah tempat tumbuhnya untuk akar yang mau ditanam itu, kan pertumbuhan akarnya, terus bakal akar bagi tanaman. Jadi singkatnya media itu sebagai rumah ya. Rumah ya. Jadi dia selain tempat tinggal, dia juga sebagai penyedia makanan. Biasanya kan kenapa kita ambil, kemarin sudah diskusi, enaknya apa ya kita ambilnya? Oh ya udah kita ambil media aja, karena biasanya orang itu kan fokus pada tanamannya. Tidak fokus pada media. Padahal media itu merupakan sesuatu hal yang penting ternyata. Kalau kita fokusnya ke tanaman, tidak memperhatikan media, kan tujuan daripada kita budidaya kan juga tidak tercapai. Berhasil ya. Nah itu juga untuk berpegang bagi tanaman itu kan nantinya menopang kalau akarnya kuat kan otomatis tanamannya kuat juga gitu. Kuat gitu ya. Berarti harus benar-benar tepat nih media tanamnya sesuai dengan jenis tanamannya sendiri ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Berarti media tanamnya ini yang harus kita paham dulu. Media tanam yang seperti apa? Apakah ini memang ada macam-macamnya gitu Bu Rosidah kalau media tanam itu?
Kalau media tanam itu kan ada dibagi media tanam organik dan anorganik, gitu. Kalau media tanam organik itu yang berasal dari tumbuhan hidup, misalnya ya dari dahan, daun-daunan, terus itu yang mengalami pelapukan nantinya jadi kompos itu. Kalau anorganik itu, yang biasanya itu yang dari gel itu ya, dan dari pasir, terus kerikil itu kan ya juga bisa dipakai dengan media tanam untuk tanaman hias. Oke, jadi memang ada jenis-jenisnya. Iya. Tapi fungsi dan kelebihan atau manfaat dari masing-masing media tanam ini seperti apa, Bu Rosida? Iya, pasti ada. Kalau misalnya kelebihan dari media tanam organik itu misalnya itu kelebihannya itu tidak. Tolong Mbak. Iya. Boleh dibantu ini Mas Fuad. Iya. Media tanah itu kan salah satu bagaimana proses untuk kehidupannya tanaman itu sendiri. Ketika tanaman itu tidak ada media, berarti kan tanaman itu tidak bisa hidup. Seperti itu. Nah, seringkali hari ini banyak pendatang baru yang kepingin tanamannya bagus dan baik, tapi lalai akan jati dirinya tanaman itu sendiri. Bahwasanya tanaman hias hari ini itu yang lagi mandate mungkin lagi itu aglonema. Iya, dari Red Sumatra, Red Beauty, banyaklah untuk aglonema. Hari ini kalau kita ngomong spesifik aglonema itu yang sangat digemari selain medianya itu poros, juga dia kelembapan terjaga. Kalau ngomong aglonema, ada beberapa banyak lagi tanaman selain aglonema, ada yang jenis daun-daunan lain kayak sansevieria, kayak kaktus, kayak ini jenis-jenis ini pilo-pilo, jenis ini tanaman bunga hias ada lain. Cuman hari ini yang paling main itu jenis varian aglonema yang paling banyak digemari hari ini. Harapan kami dengan kami memberikan materi ini ada sedikit tambahan dari pendengar bahwasanya media itu jangan disampingkan. Bahwasanya selain tanaman kita suka tanaman, tapi jangan dikesampingkan media itu. Berarti saya siapin medianya dulu baru cari nih tanamannya. Tapi kan juga harus melihat ya, menyiapkan media ini mau tanaman apa nih yang mau dibudidayakan kita gitu harus melihat dulu. Berarti kesalahan kita di tanaman apanya. Ada tanaman keras, ada tanaman lunak, ada tanaman daun. Nah itu semua spesifiknya beda-beda. Syarat utamanya itu media, ada tambahan lain yaitu ada sinar matahari, ada angin, itu saling mendukung. Karena dalam ruangan pun tanaman itu kita butuh ini juga fotosintesis. Jadi tanaman tanpa fotosintesis, tanpa ada daya dukung dari media, semua prosesnya akan tidak pernah baik, tidak pernah sempurna. Seperti itu. Nah, itu tadi mau menambahkan juga Mbak Isna? Biasanya kan memang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Fuad tadi dan Bu Ros bahwa memang media kan sebagai rumah ya. Tentunya kalau kita memilih rumah kan harus mempertimbangkan. Kalau berdasarkan fungsi sudah jelas fungsinya sama. Dia sebagai media tumbuh dan berkembang, dia juga sebagai penyedia makanan. Tapi kan kita kalau memilih itu kan mesti memperhatikan keunggulan dan kekurangannya. Jadi sudah disebutkan tadi bahwa memang media itu ada dua jenis kan, dua jenis yang utama yaitu media organik dan media anorganik. Untuk media tanam organik itu kandungan unsur haranya lebih bagus, terus kualitasnya tidak bervariasi, bobotnya ringan dan mengandung tidak mengandung inokulum penyakit dan aerasi yang optimal. Jadi inokulum penyakit itu yang seperti apa sih? Jamur. Kan kita kalau pelihara katakan yang biasanya sering di ini kan anggrek ya. Anggrek itu kalau sudah medianya kena jamur, otomatis kan tanamannya menjadi tidak sehat seperti itu. Kemudian kekurangannya itu kalau memang kalau medianya organik itu kita harus pemeliharaannya harus lebih intensif dibandingkan yang anorganik, dan dia juga membutuhkan
pembaharuan. Kan kalau tanah itu katakanlah kita siram terus kan kalau di pot kan biasanya berkurang ya, jadi kita perlu untuk bongkar, untuk ditambahin lagi, dipupuk dan sebagainya, itu kan pemeliharaannya. Kalau media yang anorganik itu bisa digunakan permanen dan memang lebih mudah, tapi untuk kekurangannya biasanya bobotnya lebih berat dan biasanya kalau untuk yang dicontohkan tadi hidrogel kan harganya lebih mahal gitu. Itu salah satunya aja. Lebih mahal tapi awet, nggak nggak sering-sering bongkar nih ya. Itu dia. Itu harus jadi pilihan ya. Kalau memang waktunya banyak ya nggak masalah ya. Itu berarti tapi sebetulnya lebih baik pakai yang organik ya. Kalau kita sarankan tergantung tanamannya ya. Cuman kalau kita ke estetiknya, biasanya kan kalau pakai gel itu kan bisa warna-warni. Oh iya. Daya tarik orang kan lebih, wih apike yo gitu kan. Oke. Akhirnya fokusnya kan ya fokus tanamannya, ya fokus medianya, seperti itu. Dan nilai estetikanya juga gitu ya. Oke, baik sahabat, wah seru sekali saya pagi hari ini untuk Anda yang mungkin sudah punya hobi. sudah mulai atau sudah lama dan semakin antusias dengan memelihara tanaman hias ini. Silakan Anda bisa bergabung di redaksi 0811 309 109. Atau yang saat ini sedang nonton kita live di Instagram Suara Sidoarjo @suara_sidoarjo ataupun Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, silakan boleh DM atau inbox ya untuk pertanyaannya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nanti kita kembali di program Dialog Pertanian. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Wah, habis makan merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat,
jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama Indiho. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, baik sahabat, kita kembali di program Dialog Pertanian ya. Pagi ini kita masih membahas tentang mengenal media tanam pada tanaman hias. Saya mau menyapa dulu, terima kasih ada saudara saya yang ada di Malang yang katanya ini lagi nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo ngomongin tentang tanaman. Sekarang di depan rumah saya itu juga sudah mulai banyak tanaman ya, sudah hijau loh. Kak Tika kapan main ke Malang? Oke, ditunggu ya nanti. Jadi ngeliatin ngomongin tentang tanaman, memang saya ingat gitu loh ya, mas saudara saya yang satu ini hobinya memang bercocok tanam, memang apalagi tanaman hias. Kemarin kalau saya lihat story-nya, waduh, udah yang pamer gitu loh ya, ada yang daunnya itu semi-semi blur-blur
pink gitu loh. Nah itu bagus banget ya. Terus ada yang kayak ruasnya itu ada beberapa bentuknya seperti, aduh udah macam-macam deh pokoknya. Tapi kok saya nggak punya sama sekali gitu loh ya. belum ya. Dari sini beli. Waduh itu dia. Oke, nah kalau ini tadi sudah dijelaskan tentang media tanam kan ada 2 macam gitu ya. Ada yang organik, ada yang anorganik. Nah tapi ngomongin tentang kalau kita menanam tanaman hias itu di dalam pot. Nah apa dan seperti apa atau mungkin ada bahan-bahan seperti apa aja sih yang kita butuhkan kalau kita tuh mau nanamnya di dalam pot gitu? Ya, sebelum kita menanam di dalam pot kita melangkah dulu, kenali dulu itu misalnya tanah, ada humus, ada pupuk kandang, ada humus, pupuk kandang, kayu itu sekam bakar. Sekam bakar itu apa ya Bu? Sekam bakar itu pertama itu ada sekam sekam kuning itu sekam pecahannya kulitnya padi itu. Terus ada sekam bakar. Sekam bakar itu sekam padi yang sudah dibakar itu maksudnya. Sekam padi yang sudah dibakar. Jadi sekam itu bakar. Ada. Terus gergaji itu apa yang maksudnya bukan gergaji, serbuk gergaji itu serbuk kayu itu. Serbuk kayu bekas gergaji gitu ya. Bukan gergajinya. Serbuk kayunya. Serbuk kayu yang bekas gergajian itu bisa. Itu kalau seperti itu ada yang jual kah atau kita gimana? Ada yang jual ya bekas? Ada. Ya ada juga baik offline maupun online ada semua. Ada semua ya. Mic-nya belum dipakai Mbak Isna. Suaranya kok agak saya mendengarnya secara langsung soalnya. Nah, terus itu istilahnya ada ke COVID itu yang apa serabut kelapa itu. Aduh banyak banget ya. Boleh dijelasin satu-satu kah itu Bu Ros? Tanah yang gimana? Tanahnya humusnya gimana? Kalau tanah itu yang sudah dijumpai sudah di daratan kan sudah banyak ya sekali. Ya udah tanah terserah bebas itu ya. Terus tanah itu kan mengandung unsur hara dan air sebagai rongga udara itu kan kalau tanah itu ada. Terus kalau humus itu sebenarnya itu yang sudah yang tadi tak jelaskan itu yang menjadi kompos itu yang dari daun-daunan itu kalau sudah mengalami pelapukan itu kan sudah menjadi humus itu baik untuk pertumbuhan tanaman. Humus ya, tanah dan humus. Nah, terus setelah itu kalau pupuk kandang itu kan berarti dari kotoran baik dari kotoran hewan ya, baik sapi maupun kambing maupun kelinci itu kan bisa. Di daerah rumah saya banyaknya kucing. Itu nggak termasuk ya? Nggak ya? Tapi ya itu kotorannya itu kalau bisa dipakai itu kalau sudah mengalami itu sudah remah sudah kayak kering gitu ya. Iya, tapi sudah berwarna sudah jadi tanah itu baru bisa dipakai. Kalau masih itu masih belum kering belum tidak berubah bisa warna dipakai itu. Nggak bisa dipakai kalau pupuk kandang itu. Itu lebih baik berarti ini ya memang beli jadi gitu aja ya. Iya. Lebih praktis. Ya. Tapi kalau beli jadi itu harus diperhatikan juga gitu. Ada tanda-tandanya kalau beli jadi itu kan misalnya sudah ada campurannya bermacam-macam ini. Itu harus dites dulu juga. Kalau dimasukkan tangan itu dimasukkan ke dalam yang beli jadi itu tadi, itu kalau masih terasa panas itu belum bisa dipakai juga. Itu harus diangin-anginkan dulu. Jadi beli pun beli ya, kita harus tanya ini komposisinya apa saja gitu. Kan kadang-kadang kan sudah ada yang satu yang beli itu kan ada ditulisi komposisi apa saja gitu. Tapi kalau misalnya beli sudah dibawa pulang itu kan harus sebelum dipakai dites dulu dengan tangan. Kalau tanganku terasa masih panas, itu berarti jangan dipakai dulu. Diangin-anginkan. Paling minim lah 1 minggu baru bisa dipakai. Lama ya Bu, saya bayangannya sehari, seminggu ini kata Bu Ros. Itu kan untuk mencegah terjadinya jamur ya. Jamur juga gitu kan itu kalau panas itu kan
masih mengalami fermentasi juga gitu. Oke, jadi seminggu kan ya. Itu kalau hujan tapi tetap harus ini dulu ya, disimpan dulu ya. Hanyut dong. Oke, terus ya, disimpan di tempat yang bisa ditutup. Terus kalau sekam padi itu kan yang berwarna kuning, yang kasar itu loh. Itu yang ringan, itu mengandung karbohidrat, hidrogen, protein, serat kasar, kadar air gitu. Kalau yang sekam padi, kalau sekam hitam, yang dimaksud sekam hitam tadi kan sekam yang dibakar tadi, maksud saya itu ada, kalau dibakar itu ada tambahan fosfornya dan karbonnya, mengandung gitu. Makanya kadang kita lihat juga banyak petani-petani itu ada bakar-bakar gitu kan di pinggir sawah itu loh kadang. Saya lihat itu apa ya yang dibakar oleh para petani itu kali ya akhirnya dijadikan sekam itu kali. Bukan sebenarnya ya? Tidak disarankan ya untuk membakar jerami untuk mengembalikan ke lahan gitu kan. Baiknya itu memang jerami itu terlebih dahulu diolah baik di proses fermentasi. Cuman kalau dibakar kan resikonya kalau yang jelas nyata kan otomatis polusi kan ya. Cuman memang itu beda berarti ya Mbak. Iya, ya? petani kita kan rata-rata gitu caranya ben cepet gitu kan ya. Iya, Jadi itu ya saya lihat itu. Yang paling cepat ya memang dibakar, terus akhirnya dikembalikan lagi ke lahan. Oke. Tapi sebetulnya proses dulu lah, jangan langsung begitu gitu ya. Oh iya, oke. Nambahin dari Bu Ros. Iya, siapkan. Tadi arang sekam, yang dimaksud arang sekam bukan sekam dibakar jadi abu. Jadi prosesnya arang sekam dibakar sampai tidak jadi abu. Berarti jadi setengah ya? Ya masih maksudnya itu masih utuh. Diasap masih utuh. Maksud saya itu. Ada tambahan lain. Biasanya kalau tidak dikasih air berarti pembakarannya tidak sempurna. Oke. Salah satu kan untuk menjadi arang kan lebih cepat kan bisa dikasih air. Pada waktu pembakaran proses itu sebelum jadi abu kita tambahan bahan lain berarti air itu akhirnya jadi arang sekam. Tapi di pasaran hari ini itu media banyak sekali pilihannya, baik arang sekam, baik kompos, pupuk kandang, pakis, ada banyak varian. Jadi tergantung bagaimana kita selaku pembeli mengambil atau membeli yang bagusnya bagaimana sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi ya itu tadi pertanyaan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita harus tahu itu isinya media itu apa gitu. Aja. Iya. Sesuai nggak itu dengan yang kita perlukan, sesuai nggak itu dengan tanaman yang kita pelihara seperti itu. Iya, ini saya juga sampai browsing, saya buka ya, saya lihat-lihat namanya sekam itu. Sekam itu yang mananya padi. Ini loh sekarang kita tahu kulitnya yang warna kuning itu kulit terluar. Kecil gitu kan ya. Sebelum jadi beras kan ada gabah itu loh. Kalau habis gabah itu kalau diselap kan keluar sekamnya. Terus yang jadi beras itu yang dimakan. Itu yang dibuang. Oke, baik ya. Ini tentang sekam ya. Terus tadi juga ada sabut kelapa ya. Sabut kelapa, iya. Sabut kelapa itu bisa dibuat istilahnya seperti kokopit kalau diambil apanya ya. Cuman diambil serabutnya aja gitu ya. Iya, bisa juga dipakai. Terus ada yang kerinil-kerinil kayak kecil itu loh. Itu kan bisa untuk campuran juga. Itu yang namanya kokopit itu. Oke, baik. Nah, terus juga ada serbuk kayu. Iya. Serbuk kayu ini tadi yang sudah dijelaskan ya dari serbuknya kayu. Limbah dari, sebenarnya kan dari itu sudah limbah, sudah dibuang, tapi bisa dimanfaatkan gitu loh. Oke, baik. Ya, sebelum dilanjutkan, saya ke redaksi dulu. Saya sudah dikode-kode sama redaksi. Ya, Mega. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk melalui Twitter dari Zuhdiavi. Bu, apa boleh menyimpan banyak tanaman di kamar kos dan apakah sehat untuk tanaman itu sendiri? Yang kedua di kamar kos. Iya, anak kos. Yang kedua dari Instagram @nanikindrawati. Bu, bagaimana ya cara perawatan tanaman hias Tilandisia dengan media udara agar dapat tumbuh dengan sehat? Yang ketiga ada Indah di Bulang. Bagaimana ya Bu cara merawat bunga teratai? Karena setiap saya beli tidak lama mati.
Apakah perawatan airnya harus selalu bersih ya? Karena saya mendapat info kalau airnya dibiarkan saja berlumut agar sama seperti habitatnya. Yang keempat ini ada dari Setio di Porong. Pupuk dan tanaman yang bagus untuk tanaman kaktus apa ya Pak? Ada vitamin tambahan Kak agar kaktus bisa tumbuh dengan besar. Itu aja mungkin 4 pertanyaan. Ya, oke, ada 4 pertanyaan. Saya ulang satu-satu dulu ya. Coba ini udah dikirim juga ke saya di Twitter atas nama @zuhdiavi ya. Bu, apakah boleh menyimpan banyak tanaman di dalam kamar kos? Nah, ini kan karena anak kos gitu kan. Jadi daripada hilang ini nanti ya kalau ditaruh di luar ditaruh di kamar gitu. Tapi itu sehat nggak sih sebetulnya bagi tanaman? Iya. Gimana? Tanaman itu kan ada 2 jenis ya, tanaman indoor sama outdoor. Kalau tanaman indoor pun seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad tadi, kita juga perlu sesekali untuk mengeluarkan karena dia juga membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Jadi kalau misalnya terlalu banyak posisinya di dalam kamar, ini saya mikir luasan kamar kosnya ini seberapa ya? Kan nanti memungkinkan terjadi kompetisi antara manusianya dengan tumbuhannya karena kan butuh tempatnya ya. Atau dari sisi apa nih? Di sisi udaranya. Udara. Oh iya. Jadi lebih baik kalau memang ini disesuaikan aja, boleh pelihara tapi ya tidak terlalu banyak seperti itu. Kalaupun harus yang banyak ya jangan di dalam kamar, ditaruh di luar kamar, di depan kamar atau gimana gitu. Setidaknya kalau misalkan masih belum bisa dapat matahari, dia udaranya masih banyak gitu ya. Saya kan takutnya kalau misalnya terjadi kompetisi perebutan nitrogen ya, akhirnya kan berpengaruh juga terhadap kesehatan manusia. Jadi saya sarankan kalau memang tanaman itu diletakkan di dalam kamar ya jangan terlalu banyak. Nanti bisa-bisa nggak bisa tidur. Ya itu yang paling jelas ya. Karena tempat tidurnya tergeser tanaman loh. Itu dia. Itu juga bisa jadi nih. Saya ke Instagram @nani_indrawati ya. Bu, bagaimana ya cara perawatan tanaman hias tilansia dengan media udara agar dapat tumbuh dengan sehat. Nah, ini tilansia. Saya juga baru dengar ini ya. Apa ya tilansia ini? Tilansia tanaman udara. Ini ada tulisannya. Tanaman udara. Tanaman udara. Tanaman udara berarti tanaman ini mengambil makanannya dengan media udara. Iya. Ada beberapa tanaman hias memang yang kuat. Salah satunya itu kan ada anggrek, jenis anggrek. Jenis-jenis yang ini memang dia tidak seberibet butuh dengan media yang lainnya. Kayak ada pohon ditempel sudah hidup, ada arang, ada pakis. Itu kan salah satu juga dia mengambil nutrisinya dari lewat udara. Salah satunya. Tetap semuanya itu tidak akan meninggalkan yang namanya fotosintesis tentang sinar matahari. Sedikit apapun tetap butuh namanya sinar matahari. Begitu juga tadi yang di ruangan kos itu lihat dulu fungsinya. Kalau memang fungsinya untuk dibuat estetika, kayaknya kurang bagus. Kalau di dalam kos hanya 1, 2, 3 di meja tidak apa-apa. Karena kita sebagai pencerah untuk melihat ketika bangun tidur kan seperti itu. Dianggap seperti di pegunungan kan seperti itu. Menambahkan juga ini untuk tilansia, memang kan dia tanaman yang tidak membutuhkan terlalu banyak air dan juga sinar matahari, tapi bukan berarti dia nggak butuh. Tapi yang pasti dia tidak mengambil makanan itu dari tanah. Jadi jangan sesekali untuk menanam tilansia itu di tanah karena dia tidak sesuai ya. Karena dia memang mengambilnya dari udara. Berarti itu. Apa kalau seperti itu media tanamnya nggak pakai sama sekali? Cuma gitu? Digantung aja. Oh, digantung aja. Digantung aja, tapi dia tetap butuh air, dia tetap butuh disiram tapi tidak terlalu banyak, dan juga tetap butuh sinar matahari untuk proses fotosintesis itu. Kalau tidak salah itu yang hari ini ada tilansia itu, yang kalau tidak salah tumbuhannya warnanya kuning, kayak apa jenenge? Kayak kemadi, kayak rumput. Iya, itu memang perkembangannya itu tetap harus disiram. Tak kadang itu butuh pupuk juga. Iya.
Jadi dia bagusnya itu tergantung ini tempatnya, tempat untuk meneduh tumbuh itu juga pengaruh. Jadi memang tilansia, ya saya ingat tilansia. Iya. Kayak rumput, warnanya putih. Oh, iya. Dia akan kurang sinar, dia malah putihnya akan nggak terlalu kelihatan. Itu pengaruh juga. Berarti dia mengeluarkan tanda-tanda ya kalau dia stres. Oh, aku kurang hijau sinar. gitu. Hijau jadi putih. Putih. Oke. Ya, tilansia. Oke, nah yang pertanyaan selanjutnya ada Bu Indah di Bulang. Bulang ini di mana ya? Di Sidoarjo ya? Prambon ya. Bagaimana ya Bu cara merawat bunga teratai? Karena setiap saya beli itu tidak lama mati. Apakah perawatan airnya ini harus selalu bersih? Karena saya mendapat info kalau airnya dibiarkan saja berlumut itu agar sama seperti habitatnya. Kalau teratai itu sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Tidak harus ganti air juga. Jadi memang teratai itu yang paling utama itu yang diinginkan dia itu medianya harus lumpur yang pertama. Karena dia itu di lumpur. Di lumpur, di kolam. Lumut ya Mas Wat? Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat yang gembur yang ini sudah ini. Dia kandungan airnya lebih banyak dibandingkan tanah-tanah biasa. Oh ya, oke. Karena teratai seringkali diliarkan itu Bu ya. Ya dibiarkan aja. Dia berkembang dengan baik. Meskipun airnya tidak mengalir loh itu. Tidak ada masalah. Sampai hari ini kalau memang teratai itu dia yang jelas butuh sinar juga. Karena dia ada proses namanya nanti ada ini pertumbuhan dan pembungaan. Fase pertumbuhan sama pembungaan. Jadi tetap dia butuh sinar untuk memacu itu semua. Jadi kalau teratai ini kan lebih memperhatikan ke habitat awal ya. Dia kan tumbuh di air, jadi otomatis kan dia juga butuh tanah yang poros. Lebih baik lagi kalau tanah liat tadi dicampur dengan pasir. Jadi dia masih akarnya kan bisa berkembang. Kalau hanya tanah aja kayaknya dia kalau mau berkembang itu kan agak susah ya, karena di asalnya kalau tanaman air kan pasti katakanlah kalau di sungai gitu kan ya, itu kan mesti ada kandungan pasirnya walaupun itu sedikit. Jadi kalau untuk media tanam yang sesuai untuk teratai itu tanah liat dicampur dengan pasir. Oke. Baik, ini ya menjawab pertanyaan dari Bu Indah di Bulang. Terakhir ada Mas Setio di Porong. Pupuk dan tanah yang bagus untuk tanaman kaktus itu apa ya? Terus ada vitamin tambahan nggak ya untuk kaktus itu? Kalau kaktus itu kita ngomong dengan lawannya air. Kaktus itu tidak suka air. Kalau teratai itu tadi tergenang dengan air. Kalau kaktus tidak suka sama air. Kita kaktus itu bisa disiram seminggu 1 kali, 2 kali sudah selesai, tidak apa-apa. Kalau makanan semuanya butuh makanan. Jadi lihat kaktusnya. Kalau kaktusnya besar tidak mungkin karena rata-rata kaktus mesti kecil. Kaktus rata-rata kecil. Hari ini memang kaktus hari ini itu memang selain aglonema itu kaktus hari ini digandungi sekali. Karena beberapa ada lomba atau kontes tanaman kaktus itu bermunculan. Jadi hari ini tanaman meja selain tanaman aglonema indoor itu ada tanaman kaktus yang hari ini sangat digemari sekali. Bahkan harganya juga luar biasa. Itu nggak perlu berarti ya kalau misalkan ada pupuk. Kalau pupuk dan tanah yang bagus, pertanyaan gitu gimana? Kaktus itu lebih ke pasir. Pasir Malang. Kenapa harus pasir Malang? Karena pasir Malang itu nutriennya itu sangat banyak sekali komposisinya. Selain ada bahan silikatnya. Karena kaktus itu kalau ditanam di tanah bisa hidup, tapi tidak bisa bertahan lama. Karena dia butuh poros, tidak butuh air, tapi butuh disiram. Seperti itu. Nggak usah terlalu sering. Jadi kalau misalnya pelihara apapun ya, kalau di pot, terutama untuk tanaman hias, kita cara simpelnya aja kita pegang aja tanahnya itu. Apakah dia basah atau kering? Kalau terlalu kering ya kita tambah air. Jangan sampai tanaman kalau kaktus kan tidak, karena sudah disampaikan Pak Fuad tadi dia tidak terlalu butuh banyak air. Jadi kita kalau misalnya terlalu basah ya jangan sampai karena dia akan membusuk. Seperti itu. Baik, jadi susah-susah gampang lah ya sepertinya ya. Jadi kita harus memperhatikan
kira-kira tanamanku butuh apa ya? Bener-bener Bisa harus yang dulu paham tanamnya, iya. gitu ya. Sama kayak kita menjalin sebuah hubungan gitu ya dengan seorang gitu kan. Iya, kira-kira dia butuh apa ya? Tidak mungkin tidak tahu sampai jawabannya kan gitu. Makanya itu. Sayangnya Sebelum kalau tanaman mendekati. kan nggak bisa ngomong ya, cuma dia bisa menunjukkan tanda-tanda kayak contohnya kaktus, kalau dia kelebihan air otomatis membusuk. Demikian juga seperti anggrek kan, kalau anggrek terlalu banyak air, daun yang paling bawah kan menguning. Itu ya kalau sudah begitu ya jangan disiram terus-terusan. Dia juga butuh drainase kan. Beda dengan teratai tadi. Kalau teratai jangan ada yang berlubang. Kalau kaktus harus ada yang berlubang. Kemarin saya baru kehilangan 2 buah mawar yang saya dapatkan dari om saya dari Batu. Mawar berduri kah? Itu memang karena memang kayaknya katanya harus sering-sering disiram ya. Tapi ya karena kesibukan akhirnya kena panas terus di teras. Ya beli lagi. Iya, itu dia. Sedih rasanya padahal bagus banget bawa dari Batu. Masuk Sidoarjo kena suhu udaranya panas juga ya kan. Jelas beda. Jelas beda. Aduh, baik. Sahabat, saya masih harus hadirkan beberapa informasi, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita kembali di program Dialog Pertanian. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, tidak terasa ya sudah masuk di sesi akhir perbincangan kita sore pada pagi hari ini. Ini kita sore ya, biasanya sore. Masih terbawa. Oke, pagi ini tadi kalau sudah dijelaskan tentang media tanam ya. Nah ini kalau terkait dengan campuran. Nah kalau campuran gimana nih media tanamnya? Bu Ros, silakan. Iya, di sini kan ada maksudnya media tanam campuran yang secara umum ya. Yang secara umum itu ada tanah, ada pasir, ada bahan organik. Maksudnya bahan organik itu ya kompos, itu sekam padi, kokopit bisa kalau ada. Itu bandingannya 1:1 gitu. Misalnya 1 takar ituan tanah, terus pupuk kandangnya satu bagian, terus itunya sekamnya itu 1 bagian gitu. Itu yang secara umum. Terus kalau ini kan tanaman hias itu ada yang suka dengan kering, ada setengah ada yang setengah basah, ada yang suka basah gitu ya. Itu kalau misalnya yang kering itu ya yang tadi sudah dijelaskan yang kaktus tadi ya. Itu seperti sansevieria, medianya terdiri dari tanah, itu kan harus pasir gitu ya. Ada pasir, ada
kompos, kalau bisa itu kokopit. Ya kokopit itu tangan yang sekam bakar maksud saya itu. Itu ya juga bandingannya semuanya itu 1:1 gitu. 1:1 semuanya ya. Oke. Nah, ya silakan Virus. Untuk campuran media yang itu yang suka keadaan rotok lembab gitu ya. Rotok lembab itu ya juga itu semuanya itu ya 1:1 seperti sirih Belanda itu ya. Itu sekamnya 1 itu, terus apa medianya tanah komposnya ya 1:1 gitu. Nanti kalau misalnya membuat campurannya itu, jadi kalau membuat sendiri ya juga gak langsung bisa dipakai gitu, harus diamkan dulu, terus dianginkan dulu. Misalnya ada sekam bakar, ada sekam yang tadi biasa itu yang masih kuning itu, terus ada kompos itu dicampur, terus didiamkan dulu, itu disemprot dengan misalnya ada pupuk hayati disemprot kan nggak setengah basahnya itu nggak basah sekali gitu, 30%-nya gitu aja. Terus habis itu didiamkan kira-kira 1 minggu, minim 1 minggu, lebih baik lebih lama, misalnya 1 bulan ya lebih baik gitu, baru bisa dipakai untuk nanam. Tadi sebelum menanam itu kalau ya itu tadi dipilah-pilah gitu, disimpan gitu. Kalau ini mau nanam tanaman ini, mau tanaman yang jenis ini gitu. Oke, baik. Ya, ini terkait dengan media tanam ya, sahabat, udah jelas nih ada macam-macamnya, bahkan bisa dicampur juga dari setiap jenis ya tadi. Tapi memang harus hati-hati. Mas Wat, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, terkait media tanam itu bahasanya kalau di pasaran hari ini tuh macam-macam sekali. Tergantung kita yang mestinya siap pakai, karena yang di kios atau di retail tanaman itu rata-rata mestinya siap pakai media itu. Tinggal kita mau memilih tanaman itu tanaman apa medianya. Kalau memang anggrek berarti kita ngomong arang, kita ngomong pakis, tumbuhan pakis itu sabut kelapa juga bisa. Kalau digiling jadi namanya kokopit seperti itu. Kokopit ya, kalau kita ngomong jenis daunan, aglonema, sansevieria, itu selain tanah itu bahan utamanya itu ada pasir. Ada pasir Malang, ada pasir sungai, ada sekarang sudah masuk kerikil juga masuk sekarang juga. Ada kerikil yang itu penghias atasnya itu yang warna putih putih atau kadang ada warna-warni gitu ya. Macam-macam. Itu biasanya batu atau kerikil yang dipakai di kayak ini kan akuarium itu kan. Jadi memang aquascape dulu kan primadonnya kan karena warna-warni itu. Hari ini bisa masuk di tanaman selain di aquascape itu. Itu nggak apa-apa ya, tapi ya maksudnya nggak merusak hidup ininya ya. Nggak ada masalah selama tanaman itu enjoy dengan lingkungannya seperti itu. Oke, baik. Ya, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, poin penting closing remarks-nya, Bu Ros, dari apa yang sudah kita bahas selama 1 jam ini. Ya, cuma gini aja, kalau memang mau menanam tuh yang harus diperhatikan itu dalam pot ya, dalam pot tuh ngisinya itu nggak boleh dipenuhi gitu. Kan pot itu kan ada lehernya. Tadi kan sebatas leher itu saja gitu. Kalau nanam tadi langsung, kalau siram kan nggak ada kunceratan-kunceratan yang tumpah-tumpah itu, jadi kan nanti kalau kan habis itu disiram kan gitu kan, kalau kepenuhan kan bisa tumpah semua gitu. Tadi sebatas leher kan, di potnya itu kan ada leher itu sebatas itu, di bawahnya itu aja nggak perlu dipenuhi gitu aja. Oke, baik ya. Nah, sahabat, semoga apa yang sudah kita bahas bersama selama kurang lebih 1 jam ini bermanfaat ya untuk Anda, bisa sukses untuk Anda yang menanam tanaman hias. Kalau kemarin masih gagal terus, kenapa? Nah, sekarang boleh diperhatikan deh dari media tanamnya, mungkin ada kekeliruan di sana ya. Selamat belajar untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita, Bu Ros dan juga Pak Isna, Mas Wat, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya tentunya. Terima kasih. Selamat
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.